Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan sehingga insyaallah doa kita akan terkabul untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan bagi kita Ramadan kali ini sangat istimewa. Terutama mungkin bagi sebagian dari sahabat-sahabat yang merasa bahwa kali inilah merasakan bahagia pertama untuk menyambut Ramadan. Kalau dulu mungkin Ramadan hanya berlalu begitu saja, kali ini merasa rindu dan bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Maka barakallahu fikum, selamat karena Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah sebelum datangnya Ramadan. Sehingga mudah-mudahan masuknya bulan Ramadan kita tahun ini akan mengubah segalanya tentang kita di mata Allah menjadi lebih baik, baik derajat kita, kemudian amal-amal kita, kemudian keridhaan Allah kepada kita. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik sepanjang hidup kita sampai hari ini. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan bahas tema tentang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, yaitu dengan judul Keep the Faith atau pertahankan, jagalah keyakinan kita kepada Allah. Dan tagline-nya, ngapain stres, serahin aja sama Allah. Sebelum kita membahas tema ini, nanti saya akan men-sharing beberapa kisah-kisah inspiratif yang luar biasa untuk menambah iman kita agar kita benar-benar bisa menjaga keimanan kita kepada Allah, tentang tawakal, tentang thiqah billah, tentang istislam kepada Allah, tentang husnuzan kepada Allah, tentang bergantung kepada Allah. Maka sebelumnya kita akan coba tilawah satu halaman Al-Quran yang ada di surat Al-Qasas. Kita buka dulu dengan tilawah. Silakan buka surat 28, surat Al-Qasas, dimulai dari ayat ke-7. Surat 28, surat Al-Qasas, kita mulai dari ayat ke-7. Yang ayat ke-7 surat Al-Qasas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Fa idza khifti 'alayhi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Fa idza khifti 'alayhi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إن
يعلمون. Dan telah kami wahyukan kepada ibu Musa, susuilah anakmu itu. Maka jika kamu khawatir dengan keselamatannya, hanyutkanlah ia ke dalam sungai Nil. Dan janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Sesungguhnya kami pasti akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya termasuk di antara rasul-rasul. Lalu ditemukanlah bayi Musa itu oleh keluarga Fir'aun, agar kelak ia menjadi musuh dan penyesalan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman itu dan juga bala tentara keduanya termasuk orang-orang yang berbuat kesalahan besar. Berkatalah istri Fir'aun, anak ini menyenangkan hatiku dan hatimu. Janganlah engkau membunuhnya. Mudah-mudahan dia akan bermanfaat bagi kita, atau kita angkat dia menjadi anak sedangkan mereka tidak menyadarinya. Lalu menjadi kosonglah hati ibu Musa. Hampir saja dia membocorkan rahasia itu, kalau bukan karena kami mengikat hatinya atau meneguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman. Berkatalah ibu Musa kepada kakak Musa, carilah berita tentang adikmu. Maka kakak Musa mencari berita dari kejauhan, sedangkan mereka tidak menyadari keberadaannya. Kami haramkan bagi Musa untuk menyusui dari perempuan manapun sebelumnya. Maka berkatalah kakak Musa, maukah kalian aku tunjukkan satu keluarga yang mau merawat dan memelihara anak ini, dan mereka akan berlaku baik kepadanya? Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, agar menjadi senang hatinya dan tidak lagi bersedih, dan agar ia tahu bahwa sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Akan tetapi sebagian besar manusia itu tidak memahami. Surah Al-Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah kisah nyata yang direkam oleh Al-Quran, dan tidak ada satupun kisah di dalam Al-Quran itu yang sifatnya fiksi. Semua kisah yang ada di dalam Al-Quran adalah sejarah, baik kisah para anbiya atau kisah orang-orang soleh, bahkan kisah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu bukan buku sastra, bukan buku cerita fiksi, tetapi Al-Quran adalah nasihat, pelajaran yang benar, sehingga dia tidak mengangkat satu cerita kecuali benar-benar pernah terjadi di muka bumi. Termasuk kisah tentang ibu Musa dengan bayinya. Di sini ada satu pelajaran yang mudah kita tangkap, adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar nggak akan pernah mengecewakan orang yang percaya kepada Allah. Itu nggak akan mungkin. Ini harus jadi pegangan kita. La yudhi'u amala 'amilin minkum, kata Allah. Allah nggak akan mungkin ngecewain orang yang berserah diri kepadanya, itu nggak mungkin. Allah nggak mungkin ngecewain orang yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah, itu nggak mungkin, mustahil. Sampai Nabi bersumpah mengatakan, demi Allah, Allah itu malu jika melihat hambanya mengangkat kedua tangan, kemudian Allah tidak mengabulkan doanya, itu Allah malu. Mustahil Allah akan mengabaikan orang yang mengangkat kedua tangannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa harus pusing? Kenapa harus stres? Kenapa harus bingung ketika kita menghadapi masalah hidup? Bukan kata Allah, la tahzan, kata Nabi kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana. La tahzan bukan cuma jangan sedih, tapi juga jangan khawatir, juga jangan berputus asa, karena al-hazan dalam bahasa Arab itu adalah sedih yang membuat seseorang itu khawatir dan berputus asa. Maka la tahzan artinya jangan berputus asa. La tahzan, jangan khawatir. La tahzan, jangan stres. Kalau untuk anak muda, la tahzan, jangan galau. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelesaikan semua masalah setiap hari. Allah setiap hari sibuk menyelesaikan masalah hambanya, mengurus hambanya. Gimana ayatnya di surat Ar-Rahman? Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Banyak makhluk Allah yang ada di langit, dan semua makhluk yang Allah yang ada di bumi. Berapa juta spesies yang ada di bumi? Bukan jumlahnya, jenis spesiesnya aja ada jutaan, bahkan mungkin miliaran.
sendiri, merasa bingung, merasa putus asa, bukankah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hari kita? Dan yang luar biasanya lagi, Allah bukan cuma ada, tetapi Allah juga siap untuk menolong setiap hamba-Nya yang meminta pertolongan kepada Allah. Dan siapapun yang datang kepada Allah, nggak mungkin Allah akan membuatnya kecewa, mustahil. Ini yang harus kita pegang, baru nanti muncul at-thiqah billah, husnudzon kepada Allah, dan akhirnya berbuah kepada tawakal pada Allah. Saya akan sampaikan beberapa kisah bukti bahwa Allah nggak mungkin mengecewain orang yang percaya sama Allah dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Pertama adalah kisah Hatim bin Al-Aswad, seorang tokoh zuhud yang paling terkenal dalam sejarah Islam, hidup di tahun 200-an Hijriah. Hatim namanya Al-Aswad itu gelarnya. Al-Aswad itu dalam bahasa kita disebut dengan orang yang tuli, summun bukmun umyun aswad, tuli banget bahkan. Kenapa Hatim orang yang soleh ini disebut sang tuli? Karena beliau pernah lagi mengajar kayak gini, lagi menyampaikan ilmu nasihat di antara jamaahnya, tiba-tiba ada seorang ibu yang buang angin dan kedengaran suaranya. Ada seorang jamaah perempuan buang angin dan kedengaran suaranya. Dan ini kan memalukan sekali kan, dan dia nggak sengaja pastinya. Bahkan kalau kita baca dalam hadis Riyadhus Shalihin, sampai Nabi menyampaikan hadis, janganlah kalian mentertawakan orang yang buang angin. Kenapa kalian mentertawakan sesuatu yang kalian juga melakukannya? Sampai ada hadis kayak gitu demi menjaga akhlak dan ada menjaga perasaan orang lain. Dan saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Di sebuah taklim yang tempatnya nggak sebesar Al-Latif, tempat yang sangat sempit, ya ukuran 4x4 lah. Tempatnya sempit 4x4, disekat jadi dua, sebelah untuk ikhwan laki-laki, sebelah lagi untuk cewek. Nah, yang kan dekat tuh dengan saya. Karena disekat di tengah, jadi dekat. Kalau ini kan sekat di agak belakang. Jadi yang perempuan ternyata lagi taklim kentut, dan saya mendengar. Jadi saya Hanan Al-Aswad. Tapi udah gak Al-Aswad, udah diceritainnya. Kalau hati mah gak diceritain orang yang tahu gitu. Dia mah buang angin, terus kedengaran. Saya dengar. Yang laki-laki yang di sebelah juga dengar, yang perempuan juga dengar, karena suaranya kencang dan kedengaran semuanya. Saya lagi menyampaikan materi kayak gitu. Udah ada yang nonton, terus saya nggak menoleh sama sekali kepada dia, dan saya tahu orangnya. Saya nggak menoleh sama sekali, saya nggak berhenti bicara sama sekali, padahal dengan jelas. Yang lain pada ngelirik-ngelirik, saya lanjutin aja, sehingga semuanya akhirnya lupa. Setelah selesai taklim, mereka lupa dengan kejadian itu. Saya hanya bermodalkan satu hadis lagi. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah tutup aibnya di akhirat. Cuma itu aja modalnya. Sehingga bahkan kalau saya tersenyum aja, berarti saya sudah membuka aib saudara saya. Nanti Allah akan membuka aib kita yang membuat orang bukan cuma tersenyum, mentertawakan kita di akhirat. Alhamdulillah. Hatim Al-Aswad, orang yang sangat soleh. Kayak gitu, beliau mendengar ada yang buang angin dan beliau diam saja dan terus melanjutkan taklimnya, sehingga perempuan yang tadi udah merah wajahnya jadi normal lagi dan orang lupa dengan adegan itu. Sehingga kemudian Hatim ini dikenal dengan nama Hatim Al-Aswad. Bisa cari di Google tuh banyak. Ada sebuah kisah tentang Hatim Al-Aswad ini yang menarik. Beliau hidup di zaman Khalifah, namanya Khalifah atau Amirul Mukminin Al-Hakim. Hatim Al-Aswad ini orang miskin, zuhud, dia punya banyak anak dan dia ingin sekali berangkat haji, cuma nggak punya modal. Pengen haji. Kalau berangkat mungkin bisa, tapi bagaimana dengan nafkah bagi keluarga? Karena dulu haji mungkin bisa dengan jalur darat, bisa sampai. Kalau dipaksain bisa, walaupun nggak punya apa-apa. Haji backpacker lah. Kayak dulu yang saya pernah cerita, saya berkali-kali haji backpacker dari Mesir, bisa dipaksain. Tapi bukan itu yang jadi masalah. Dia nggak punya modal, nafkah untuk dia tinggalkan bagi keluarganya sepanjang dia berangkat haji. Sehingga dia sedih sekali setiap datang musim haji, dia sedih nggak bisa berangkat karena khawatir dengan nasib keluarganya. Cuma anugerah Allah, dia punya seorang putri yang soleha. Putri sulungnya di antara anak-anaknya adalah putri yang paling soleha. Di bulan Zulqa'dah di 1 tahun, putri sulungnya melihat Hatim Al-Aswad dalam keadaan bersedih, setiap hari sedih. Sehingga putrinya bertanya, ya Abah, Abah itu bahasa Arab ya, dari bahasa Sunda Abah.
ya abata, ya abah, ya abati. Itu bisa panggil yang mana aja. Abata, abati, abah, ya abah. Kenapa ayah sedih terus setiap hari? Apa yang ada masalah apa ayah? Kata Hatim alasan, wahai putriku, ayah ingin berhaji. Teman-teman ayah sudah berangkat haji, mereka pulang dalam keadaan sudah menyempurnakan hukum Islam. Tetangga-tetangga kita banyak yang sudah berangkat haji. Ini bulan Zulqa'dah. Ayah ingin berangkat haji, tapi belum cukup modal. Kenapa ayah tidak berangkat? Karena ayah tidak punya nafkah untuk ditinggalkan bagi kalian. Kata anaknya yang suruh, ayah, ada Allah, berangkatlah. Ada Allah, Allah yang mengurus kami. Berangkatlah ayah, tak usah khawatirkan nasib kami, kata putrinya. Tapi namanya ayah kan gak tega. Akhirnya, karena putrinya pengen banget menyenangkan hati ayahnya, dia bujuk ibunya. Ya Ummah, tolong bujuk ayah supaya berangkat haji dan gak usah khawatir dengan nasib kita. Bujuk ayah. Akhirnya istrinya datang, suamiku, berangkatlah, gak usah khawatir dengan nasib kami. Bagaimana dengan nafkah kalian? Ada Allah. Ditambah lagi oleh putrinya, ayah benar kata ibu, ada Allah, gak usah khawatir, berangkatlah. Akhirnya setelah dapat dorongan dan support dari keluarganya, Hatim bersiap-siap berangkat, gak pakai modal, gak punya bekal di jalan kecuali untuk 1 hari saja. Dan dia meninggalkan bekal atau nafkah untuk keluarganya yang cukup hanya 3 hari saja. Sementara untuk berangkat haji itu butuh lebih dari sebulan. Berangkatlah Hatim, ikut rombongan orang yang sudah berangkat. Dia berdiri paling belakang dalam rombongan itu karena dia merasa gak pede, dia gak punya apa-apa. Di tengah jalan, ketua rombongannya sakit keras. Mereka punya dokter, diobatin nggak? Allah belum menyembuhkan, sakit keras yang luar biasa. Akhirnya karena belum sembuh-sembuh sudah berhari-hari, Hatim memberanikan diri untuk mencoba mengobati, bukan menyembuhkan. Allah menyembuhkan, kita mengobati. Akhirnya datanglah Hatim, dia ambil air, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya bertawassul dengan benda dalam memberikan obat, itu dibolehkan. Karena kami pernah mengobati seseorang itu dengan menyemburkan tanah. Beliau pegang pasir, kemudian beliau berdoa, kemudian disemburkan ke arah orang yang sakit. Atau ada yang sakit kemudian pakai air orang yang mandi. Gara-gara sakit ini namanya penyakit air. Saya pernah ceritakan. Jadi pakai wasilah air, tanah, atau obat dan seterusnya, tidak masalah dengan itu. Hanya sekarang mungkin disalahgunakan. Air itu dijual jadinya ya. Kan ada yang namanya Kodari Sweat tuh. Di Kodari Sweat itu didoain, kasih batu, terus dijual. Kalau dijual mungkin di penyalahgunaan, dikomersialisasi doanya jadinya. Tapi kalau sendiri nih, kita sakit, panas atau apa, minum air, tapi sebelumnya kita minta ke Allah supaya disembuhkan. Karena air itu adalah obat, Allah itu maha penyembuh. Dalam bahasa Arab itu ada 3 istilah. Ada tabib, ada dawa, ada syafi. Tabib yang mengobati, dawa obatnya, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh meyakini tabib itu dengan julukan asy-syafi, dia sang penyembuh, nggak bisa. Obat asy-syafi tidak, itu dawa. Tabib itu yang mengobati, sedangkan asy-syafi yang menyembuhkan hanyalah Allah. Akhirnya Hatim mengambil air, dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah orang ini karena dia niatnya ingin beribadah kepadamu, dia tamumu ya Allah. Diminumkan, langsung saat itu juga sembuh. Turun panasnya, sembuh dari semua penyakit tahunnya, tahun itu kayak cacat itu sembuh semuanya. Akhirnya ketua rombongannya sudah ngomong sekali kepada Hatim, dari mana anda? Saya Hatim al-Asam, saya dari negeri Fulan. Akhirnya dia diberikan banyak bekal karena tahu Hatim tidak punya apa-apa. Ini sebagai hadiah saya ucapan terima kasih. Hatim jadi punya bekal yang cukup sampai dia kembali lagi ke keluarganya. Waktu itu Hatim menangis. Dia katakan, ya Allah, Engkau sebaik-baik penjaga dalam perjalanan dan Engkau telah buktikan ini. Saya meminta tunjukkan juga buktinya bahwa Engkau sebaik-baik penjaga bagi keluarga yang saya tinggalkan. Hari pertama keluarganya bisa makan, masih cukup. Hari kedua bisa makan, hari ketiga bisa makan, hari keempat mulai lapar. Hanya minum air aja gak punya makanan. Sangat fakir, bukan lagi miskin. Hanya minum air gak punya makanan. Hari kelima adik-adiknya udah pada nangis. Ibunya sedih melihat kondisi anak-anaknya pada nangis kelaparan. Sehingga akhirnya hilanglah kesadaran istrinya Hatim dan dia memarahi putri sulungnya. Ini gara-gara kamu nih. Kamu yang menyuruh ayah untuk berangkat berhaji dan meninggalkan nafkah hanya untuk 3 hari sehingga sekarang ya adik-adikku pada nangis. Lihat kondisi kita sekarang tidak punya makanan. Ini gara-gara kamu nih. Ternyata ketika dalam keadaan seperti itu, putri sulungnya Hatim malah tersenyum. Ibunya bingung, kenapa kamu malah tersenyum? Kata ibunya, wajar manusia biasa, apalagi melihat anaknya kelaparan.
pemberi rezeki atau akil rezeki, pemakan rezeki? Menurut ibu, ayah kita itu seorang pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Ya tentunya jawabannya kata ibu, ya ayahmu itu suamiku, ayahmu itu adalah pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Allah memberi rezeki, dia pemakan rezeki sama seperti kita. Lalu kata putrinya, ya Umar, kalau begitu sang pemakan rezeki telah meninggalkan kita, sedangkan sang pemberi rezeki tetap bersama kita. Kenapa ibu buat itu? Yang sudah pergi itu pemakan rezeki, Allah pemberi rezeki tetap bersama kita. Ya Umar, isbiri wahtasibi, bersabarlah dan mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah jika punya putri seperti putrinya Hatim al-Asam. Amin. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditanya, man, siapa di luar? Kata orang, saya kenal Raja Al-Hakim. Kami dalam perjalanan untuk berburu dan kehabisan air. Bolehkah kami meminta air dari keluarga ini? Ternyata Raja Al-Hakim dalam perjalanan berburu kehabisan air, haus, akhirnya minta air ke keluarga Hatim al-Asam. Dibukakan pintu, kemudian disiapkan air dalam beberapa jerigen itu, terus diserahkan, disediakan, dibawa kepada Raja Al-Hakim yang sedang nunggu di tendanya oleh pengawal tadi. Ketika Raja minum air dari sumurnya Hatim al-Asam, Raja ini kaget. Air itu seperti dikasih gula, segar dan manis. Dan air manis itu bagus untuk orang yang dehidrasi, dan segar dan manis. Sehingga Raja ini kaget, belum pernah saya minum air dari sumur yang manis seperti ini. Dari mana ini? Disebutkan dari rumah seorang laki-laki, seorang ahli ibadah namanya Hatim al-Asam. Kalau gitu, bawa saya ke rumah itu, saya ingin kenalan dengan keluarga soleh itu. Dibawalah. Mana Hatim al-Asam? Dia sedang berangkat haji. Bagaimana dia berangkat haji sementara kalian miskin? Dia tinggalkan kami untuk diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terharu Raja Al-Hakim, dan ibu ini luar biasa mengatakan, kita dalam keadaan lapar, ternyata Raja yang sangat kaya itu datang kepada kita untuk meminta air. Ini Allah yang mendatangkan. Siapa yang kaya, siapa yang miskin? Ternyata yang kaya yang datang kepada yang miskin untuk meminta air. Allah yang mengurus, Allah punya rencana. Sehingga akhirnya Raja yang kagum kepada keadaan itu, kepada kesolehan putri sulung mereka, membuka sabuknya. Sabuk Raja itu ada banyak kantong, di dalamnya itu ada banyak koin-koin emas, koin dinar. Tahu berapa harga satu dinar? 2 juta lebih. Itu ada puluhan koin dinar. Dia buka sabuknya, ini hadiah dari saya karena air yang kami berikan kepada kami. Dan ini juga untuk kamu wahai putri yang soleha, karena kamu mampu menjaga imanmu dalam keadaan lapar. Akhirnya Raja Al-Hakim mengatakan kepada semua pengawalnya yang ikut dalam rombongannya, banyak pejabat, banyak pengusaha, siapa yang menghormati saya di antara kalian, lakukanlah apa yang saya lakukan. Kan ini tolak banget kan? Siapa yang menghormati saya, kalau kalian masih menghormati saya, lakukanlah apa yang saya lakukan. Akhirnya semuanya buru-buru buka sabuknya, yang isinya dinar-dinar, masih semuanya, sehingga ruang tamunya Hatim penuh dengan dinar, dirham, emas dan perak. Kaya tiba-tiba. Kemudian Raja melanjutkan perjalanan. Lalu mereka beli roti, beli gandum, beli keju, makan enak. Adiknya pada ketawa-ketawa, makan enak, beli susu pada ketawa. Ibunya tersenyum senang dengan keadaan anak-anaknya, sedangkan putri sulung mereka menangis. Tadi ketika yang lain ketawa, menangis, dia tersenyum. Sekarang yang lain tertawa, dia menangis. Ibunya heran. Ya bunayyati, kenapa kamu malah menangis? Mengherankan sekali keadaanmu. Kami tadi menangis, kamu tertawa. Sekarang kami tertawa, kamu menangis. Ya Ummah, kata anaknya. Ya Ummah, Raja Hakim itu seorang hamba yang tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya, tidak juga bisa menolak mudarat atas dirinya. Tetapi orang yang lemah seperti Hakim itu, ketika melihat kita memberikan apa yang dia punya, bagaimana lagi dengan Zat yang maha kaya, yang maha rahim, yang maha syakur? Mungkinkah dia akan menyia-nyiakan amal dan keyakinan kita sehingga mentelantarkan kita, ya Allah? Akhirnya ibunya menangis. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunkanlah dosa saya selama ini. Ibunya dapat hidayah lewat putrinya. Ini cerita dari Hatim al-Asam dan kisahnya. Anila udhi'u amal amalin minkum. Aku gak akan menyia-nyiakan amal dan keyakinan kalian. Masalahnya, kita gak yakin amat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah setiap hari mau mengurus hambanya, gak pernah meminta apapun kecuali yakin saja kepada Allah. Allah gak pernah menuntut untuk bisa memberikan hak Allah, berterima kasih kepada Allah dengan sempurna. Enggak, kita gak akan mungkin menunaikan hak Allah.
urusannya, nggak semua orang mau diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih memilih mengurus dirinya sendiri. Dengan percaya diri dia merasa bahwa saya bisa urus diri saya sendiri. Siapa yang bisa mengurus dirinya sendiri? Bahkan untuk menghilangkan satu jerawat aja di wajah kita nggak bisa. Bahkan untuk membuat rambut yang kita sudah berubah satu helai saja menjadi hitam kembali, kita nggak bisa, saking lemahnya kita. Tapi kita merasa sangat percaya diri, saya bisa urus diri saya sendiri. Saya bisa urus keluarga saya bisa urus perusahaan saya punya uang, saya punya teman, saya punya segalanya. Fir'aun, Haman, baru mereka mau menyerahkan urusannya kepada Allah di detik-detik terakhir ketika Allah sudah menutup pintu kasih sayangnya. Lalu dia kasih, ya Allah tolong saya, sudah ditutup pintu kasih sayang Allah. Seperti Fir'aun, ketika air itu sudah membasahi dan memenuhi paru-parunya, ketika rohnya sudah berada di tenggorokannya, baru Fir'aun mengatakan amantu bi Rabbi Musa. Sudah ditutup pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan Allah zalim. Memang dia selama ini nggak mau diurus oleh Allah, dia ngurus dirinya sendiri. Tetapi dia baru menyerahkan urusannya kalau udah mentok, kan banyak orang kayak gitu. Dalam hidupnya dia nggak mau diurus oleh Allah. Apa maksudnya mau diurus oleh Allah? Dia tidak mau mengikuti aturan Allah dalam mencari rezeki. Dia cari rezeki dengan caranya sendiri. Dia curang, dia syubhat, dia haram. Nggak mau tahu tentang hal haram dalam hukum agama. Dia merasa bahwa yang penting saya dapat angka yang saya inginkan. Lalu ketika sudah mentok dengan berbagai macam musibah, baru dia bilang, ya Allah apa maumu? Allah engkau tidak adil. Ya Allah apalagi yang kurang dari saya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kafur, ini hamba yang sangat luar biasa syafqatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau dia mau diurus oleh Allah dari awal, maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang taat kepada Allah dalam segala urusan, Allah akan kasih dia banyak jalan keluar. Gak usah khawatir. Ketaatan kita hari ini adalah jalan keluar untuk kita di hari esok. Kita menabung ketaatan kita menjadi investasi, makhraja, jalan keluar, solusi pertolongan Allah di suatu saat nanti. Kalau nggak di dunia, maka di akhirat. Dan itu kita akan lebih butuh nanti di sana. Masih ingat kan dengan kisah 3 orang yang terkurung dalam gua dalam hadis Bukhari Muslim? Apa yang membuat mereka bisa keluar dari kesempitannya? Amal mereka di masa lalu kan? Yang pertama, 3 orang terkurung dalam gua, tertutup guanya, nggak bisa keluar. Yang pertama berdoa, ya Allah, saya punya seorang ibu. Ini pentingnya berbakti pada orang tua adalah investasi untuk kita sukses di masa yang akan datang. Saya punya seorang ibu, dan ibu saya itu sudah pikun, sudah tua, sudah lumpuh. Saya merawatnya tanpa pernah mengeluh, dan saya ingin membuat ibu saya ridho, dan akhirnya ibu saya meninggal dalam keadaan ridho kepada saya. Ya Allah, jika engkau ridho dengan amal itu, bukalah pintu gua. Terbukalah sedikit, tapi belum bisa keluar orang. Orang yang kedua mengangkat tangannya, ya Allah, saya punya pekerja, saya selalu wafa itu menyempurnakan hak, lebih dari jatahnya, di atas UMR, dan tidak pernah telat. Saya punya pekerja yang membantu saya di rumah saya selalu wafa kepada dia. Suatu saat pekerja saya pulang sebelum mengambil haknya, lalu saya simpan gajinya, hak saya. Setelah sekian lama saya tunggu dia nggak datang, akhirnya daripada uang ini nggak kepake, saya pakailah untuk membeli domba. Lalu domba itu beranak pinak menjadi banyak, memenuhi bukit rumput, penuh bukit rumput dengan domba yang tadi, barokah di sisi Allah. Setelah dombanya menjadi banyak, pekerja saya datang dan meminta haknya. Ya Tuhan, saya minta hak saya belum sempat saya ambil. Lalu saya katakan, itulah hakmu. Domba sebanyak pada rumput. Dia katakan, tidak sebanyak itu wahai Tuhan, cuma bisa beli 1 domba saja. Ya sudah, saya beli 1 domba dan beranak-pinak menjadi sebanyak itu. Ambillah semuanya. Diambil semuanya, tidak menyisakan satupun. Dan saya rela, ya Allah, jika engkau rela dengan amal itu, bukakanlah pintu gua. Terbuka lagi. Langsung saja karena terbuka jelas. Allah dan 3 laki-laki ini tidak disebutkan namanya satupun, menunjukkan bukan orang yang terkenal, bukan tokoh, bukan raja, bukan nabi, bukan orang soleh yang hebat, bukan ulama, orang biasa. Tetapi dia punya amal. Wa may yattaqillah, takwa saja kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar di suatu saat nanti. Orang yang ketiga bilang, ya Allah, saya punya seorang saudara sepupu cantik sekali dan saya jatuh cinta kepada dia, tapi dia tidak suka kepada saya sehingga dia menolak lamaran saya. Suatu saat dia sebatang kara butuh uang
butuh pertolongan saya dan dia datang kepada saya mengatakan, ya fulan tolong saya sangat butuh pertolongan, saya dalam keadaan masih punya masalah besar. Lalu saya katakan, kamu akan saya tolong dengan syarat mau berzina dengan saya. Karena dia sudah terdesak, mungkin dia terancam, akhirnya dia terima tawaran saya, dia akan berzina dengan saya kalau saya menolongnya. Akhirnya saya tolong dia menyelesaikan hajatnya, setelah itu saya meminta janjinya. Lalu dia bersiap untuk berzina dengan saya. Ketika saya masuk ke dalam ruangan itu, tiba-tiba saya teringat kepada engkau. Dia mengatakan, ya fulan, ittaqullah, wahai fulan, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saya menangis, saya lari dan tidak jadi berzina. Ya Allah, jika engkau rela dengan perbuatan itu, saya menghindari zina karena takut pada engkau. Bukalah pintu gua yang terbuka lagi, sehingga ketiga-tiganya bisa keluar dan selamat. Amalan mereka di masa yang lalu akan menjadi jalan keluar dan menjadi pertolongan bagi mereka di masa yang akan datang. Tabunglah amalan dari sekarang, apalagi amalan yang sangat istimewa yang dilakukan para pemuda. Kalau orang tua, amalannya istimewa, tapi pemuda jauh lebih istimewa daripada orang tua. Sehingga amalan kita yang sekarang nih, nanti yang akan kita ambil hasilnya di masa tua kita. Kalau nggak di masa tua kita, mungkin ketika kita sakaratul maut. Kalau nggak ketika sakaratul maut, di dalam kubur. Kalau nggak di dalam kubur, di padang mahsyar. Dan yang terakhir, kalau nggak di padang mahsyar, di sepanjang sirat. Akan kita ambil, nggak akan sia-sia. Makanya Allah mengatakan, aku nggak akan menyia-nyiakan dan mengecewakan orang yang datang dan beramal kepadaku. Nggak mungkin sia-sia. Ada orang yang mendikte Allah, ketika dia beramal, dia ingin lihat langsung hasilnya sekarang. Padahal Allah lebih tahu masa depannya. Mungkin suatu saat akan terjadi musibah besar dalam hidupnya, maka Allah tidak ingin membalas amalnya yang sekarang hari ini juga. Allah tabung itu untuk dibalas di suatu saat nanti. Walaupun tetap aja gak cukup, tetapi Allah melihat itu untuk menurunkan rahmat Allah yang jauh lebih besar daripada amal yang kita lakukan. Jangan mendikte Allah. Lakukan saja amal soleh, lalu tunggulah. Allah pasti akan membalasnya di dunia atau di akhirat. Ini cerita Hatim al-Aswad. Ada kisah yang berikutnya. Ini terjadi sekitar tahun 2002-2003 di Mesir. Ini bukan cerita masa lalu, cerita yang kekinian lah, masih era modern. Ada seorang ulama, seorang syekh idola saya, namanya Syekh Muhammad Hasan, seorang tokoh salafi di Mesir. Beliau berasal dari kota Mansur, sebuah negeri kecil di Mesir. Beliau cerita, ini kisah nyata tetangga beliau. Ada seorang ibu janda single parent yang ditinggalkan suaminya, entah meninggal entah gimana, pokoknya sudah ditinggalkan suaminya dalam keadaan miskin, nggak punya warisan apa-apa. Dan ibu ini punya anak banyak. Dia tinggal di rumah orang tuanya yang kecil, orang miskin. Orang tuanya juga tinggal satu, ayahnya, ibunya sudah meninggal. Jadi tinggal dia, anak-anaknya dan ayahnya yang sudah sepuh di rumahnya kecil. Dia bekerja sehari-hari membantu orang di pasar, membantu orang di rumahnya, apapun serabutan yang bisa dia lakukan, yang penting bisa kasih makan anak-anaknya dan ayahnya. Suatu saat Allah kasih musibah, anaknya sakit keras. Sakit yang gak sembuh-sembuh. Dan dia tidak mampu membawa anaknya ke dokter, jalankan ke dokter, untuk makan saja susah. Sampai suatu malam anaknya itu demam tinggi, panas luar biasa, sampai mengigau, kemudian juga keluar kayak bentul kayak orang cacat juga di tubuhnya, sakit luar biasa, sehingga ibu ini nggak punya apa-apa untuk diberikan selain kasih air putih, kemudian dikompres. Kompres, kalau udah hangat, ganti lagi air, dikompres lagi dengan Bismillah, kasih air putih sambil menangis, sampai akhirnya anak itu tidur. Ketika malam itu anak itu tidur, maka ibunya wudhu, membentangkan sajadah, kemudian sholat 2 rakaat. Dalam sujudnya, karena dia orang Arab bisa bahasa Arab dan bisa dibaca dalam sujud apapun asal bahasa Arab, karena doa di dalam sujud itu mustajabah, tapi harus pakai bahasa Arab. Dia katakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha tahu keadaan saya. Suami telah meninggalkan saya sebatang kara, saya single parent, saya gak punya siapa-siapa. Orang tua saya sudah sepuh, saya orang miskin, sekarang anak saya sakit. Jangankan untuk ngasih obat, malam ini sampai jam 1 malam kami pun belum makan sama sekali dari tadi siang. Gak punya apa-apa ya Allah. Tapi saya gak khawatir karena Engkau maha memelihara hamba. Saya serahkan urusan saya dan saya kepada Engkau ya Allah. Berilah dia kesembuhan. Tidak lama kemudian ada yang ketok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayahnya bangun, ditanya, "Man, siapa?"
untuk mengatakan saya dokter. Langsung dia pakai jilbabnya, dibukakan pintu. Dokter itu berdiri di depan pintu. Kemudian dokter itu bertanya, mana putri kalian yang sakit? Mereka heran. Ada di dalam, silakan dokter. Suruh masuk. Akhirnya dokternya masuk langsung ke kamarnya, dengan putrinya lagi sakit, diperiksa dan segala macam. Setelah semuanya diperiksa, kemudian disuntik. Setelah itu dokternya minta izin untuk pulang. Ya sudah saya kasih obat, ini resepnya, silakan beli obat yang ini di apotek. Ini sudah cuma saya kasih suntikan aja supaya turun panasnya. Udah gitu, sekarang saya minta biar cepat, saya mau pulang juga, mau istirahat, ada bayarannya. Minta bayaran dokter. Mereka bilang, ya dokter kami nggak punya uang, kami nggak punya apa-apa, jangankan untuk membayar dokter, kami makan aja belum sampai sekarang. Dokternya marah, terus ngapain kalian telepon saya jam 1 malam kalau kalian nggak punya uang? Ya dokter, di rumah kami ini nggak ada telepon, siapa yang telepon anda? Kami nggak telepon. Yang tadi yang telepon saya suruh ada putrinya lagi sakit, suruh datang buru-buru karena putrinya panas tinggi, siapa? Nggak, kami nggak pernah telepon, kami nggak punya telepon di rumah kami ya dokter. Dokternya sebelum. Kemudian ditanya, apakah ini benar alamatnya? Ditunjukkan alamatnya sesuai dengan yang tadi ditelepon. Benar ini alamatnya. Terus mana laki-laki yang tadi telepon? Tidak ada kecuali ayah saya yang sudah tua. Bukan, masih muda suaranya. Nggak ada ya dokter. Akhirnya dokternya sadar ada keajaiban yang terjadi di antara mereka. Lalu dokternya bertanya, apa sebetulnya masalah kalian? Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Dia ceritakan, jam 1 malam tadi saya sedang sujud lama dan meminta kepada Allah agar Allah menolong saya. Jam 1 malam dokter itu dapat telepon dari seseorang. Akhirnya dokter itu menangis, dia terharu, dia balik lagi ke kamarnya, diperiksa lagi, kemudian dia pergi ke apotek, dia beli obat, dia selesaikan urusannya, kemudian dia tinggalkan uang untuk bisa hidup 1 bulan bagi keluarga ini. Dan sejak saat itu, setiap bulan dokter ini mengirimkan uang untuk memberikan nafkah kepada keluarga yang miskin ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala hasbunallah. Makanya Allah berfirman di surat At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah baginya. Kenapa kita merasa kurang? Karena kita tidak utuh bertawakal kepada Allah. Makanya Allah nggak pernah cukup bagi kita. Kita selalu mengatakan, cukuplah Allah bagi saya jika ada uang, cukuplah Allah bagi saya jika ada pekerjaan, cukuplah Allah bagi saya jika kita selalu memberi syarat. Berarti tawakal kita berbutuh. Padahal Nabi SAW bersabda, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang seutuh-utuhnya, tawakal yang sebenar-benarnya, tawakal yang tidak ada cacatnya, benar-benar yakin kepada Allah, ala kulli syai'in qadir, Allah akan memberi kalian rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Kenapa kita nggak pernah melihat keajaiban seperti ini dalam hidup kita? Karena iman kita pun tidak ajaib. Kenapa kita hanya melihat Allah memperlakukan kita dengan cara yang wajar, yang logis? Karena iman kita itu sangat wajar dan logis. Coba kalau iman kita iman yang ajaib, iman di atas rata-rata, iman bil ghaib, bukan cuma iman bis syahadah. Iman bis syahadah itu iman ilmiah. Iman bil ghaib, iman di atas ilmiah, yaitu iman rabbaniyah. Kalau kita bisa imannya rabbaniyah dengan bermodalkan Allah, nggak mungkin menyia-nyiakan hambanya yang yakin kepadanya. Dengan bermodalkan Allah itu ala kulli syai'in qadir, tanpa syarat, tanpa batas, maka Allah akan tunjukkan mujizat-mujizat yang besar dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita imannya bersyarat dan berbatas. Katakanlah dalam urusan sakit, kita bisa tawakal dan yakin Allah menyembuhkan kalau sakitnya cuma sakit gigi, cuma sakit kepala, cuma demam, hal-hal yang sepele. Tapi ketika sakitnya kanker stadium 4 dan tingkat lanjut, kita tidak pernah yakin bahwa Allah Maha menyembuhkan. Bahkan ketika dokter mengatakan ini tidak mungkin sembuh, maka putus asa kita. Berarti tawakal kita tidak ajaib, sehingga kita tidak akan pernah melihat keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menantang keajaiban Allah. Allah tidak akan memperlihatkan keajaiban ini kepada orang yang menantangnya. Allah memperlihatkan keajaiban ini kepada orang yang percaya kepadanya. Kalau yang menantang, mana bukti bahwa Allah Maha Agung, Maha Kuasa atas segala sesuatu? Allah tidak akan perlihatkan itu kepada orang yang menantangnya. Kenapa? Karena jika Allah perlihatkan, lalu setelah itu dia tidak beriman juga, Allah akan membinasakannya saat itu juga. Maka Allah tidak mau memperlihatkan itu. Sering Nabi SAW itu
ditantang sama orang Quraisy. Ya Muhammad, kamu nabi kan? Ya kata Rasulullah. Kami tunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa supaya mengalirkan sungai Nil dari Mesir sampai ke Makkah. Nabi nggak mau mendengarkan mereka. Mereka mengatakan, tuh Muhammad buktinya bahwa dia salah, tidak bisa mendatangkan apa yang kita minta. Nabi lewat. Besok Nabi ketemu mereka lagi, ditantang lagi dengan berbagai macam tantangan, dan Nabi nggak pernah meneladani mereka dan selalu pergi. Umar mengatakan, wahai masyarakat Quraisy, pemuka Quraisy, tahukah kalian kenapa Rasulullah tidak pernah mau meneladani tantangan kalian? Kalian pikir dia itu keliru? Kalian pikir dia itu takut? Mereka mengatakan, dia itu keliru, dia itu salah, makanya dia nggak bisa mendatangkan apa yang kami harapkan. Kata Umar, tidak. Telah berlalu banyak anbiya sebelumnya, ditantang oleh kaumnya. Lalu mereka berdoa kepada Allah dan Allah menunjukkan bukti-bukti yang besar, namun kaumnya tetap kufur sehingga Allah membinasakan mereka. Rasulullah sangat sayang kepada kalian. Dia tidak ingin berdoa kemudian Allah menunjukkan bukti-bukti lalu kalian tidak beriman, Allah akan hancurkan kalian. Rasulullah tidak menginginkan itu. Sehingga Rasulullah pergi meninggalkan kalian. Tahukah kalian itu rahasianya? Mereka diam. Tapi mereka gak puas sebelum melihat bukti-bukti. Akhirnya suatu malam, di malam purnama, mereka menantang Rasulullah untuk membelah-belahkan. Ya Muhammad, tunjukkan satu saja bukti itu. Coba kamu belah bulan yang sedang purnama yang begitu besar. Kalau kamu bisa menunjukkan itu, kami akan beriman. Lalu kata Rasulullah, apakah kalian berjanji akan beriman? Kata mereka, kami janji akan beriman. Kalian tahu resikonya jika kalian tidak beriman, maka Allah akan membinasakan kalian. Kata mereka, ya. Dengan mudahnya mereka mengatakannya. Akhirnya Rasulullah sholat 2 rakaat di Ka'bah. Selesai sholat dengan sujud yang panjang, Nabi menunjuk ke arah bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan itu terbelah dan jauh. Bukan cuma ada garisnya, tapi menjauh. Setengah yang ke timur, setengah ke barat, menjauh bulan itu. Dan mereka melihat bulan yang terbelah. Semuanya satu kota Mekah melihat bulan terbelah dan mengatakan, orang-orang kafir ini mengatakan apa? Sahara a'yunana. Muhammad telah menyihir pandangan kita. Muhammad telah menyihir pandangan kita. Ini benar-benar sihir nih. Akhirnya para sahabat geleng-geleng kepala, Rasulullah diam dan Rasulullah takut Allah marah. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau begitu tunggulah sebentar lagi, tengah malam, tunggu sampai ada musafir yang datang dari tengah padang pasir yang sedang dalam perjalanan. Tanya kepada mereka, apakah mereka juga melihat bulan terbelah? Untuk membuktikan bahwa bukan mata kalian yang tersihir, tapi memang bulan terbelah. Karena musafir tidak ada di sini, jadi saya nggak bisa melihat mata mereka. Kita tunggu saja. Setelah beberapa jam mereka nunggu sampai tengah malam, datanglah karavan dagang dan mereka berkumpul di Mekah menunggu karavan dagang itu muncul. Ketika muncul, semuanya menghampiri mereka dan bertanya, apakah kalian musafir? Ya. Apakah kalian tadi berada di padang pasir? Ya. Apakah kalian orang Mekah? Bukan. Kami misalnya dari Najd. Apakah kalian tadi malam melihat bulan terbelah? Ya, kami juga heran. Ada bulan terbelah. Bulan purnama pertama yang kami lihat terbelah. Apa yang terjadi? Lalu orang-orang Quraisy itu terheran-heran dengan jawaban dan mereka mengatakan, Muhammad adalah penyihir yang paling hebat, menyihir mata kita dan mata orang yang melihat bersama kita. Lalu turunlah ayat Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Apa kutukan Allah kepada mereka? Apa kecelakaan yang Allah timpakan kepada mereka? Bukan ditenggelamkan dalam lautan, bukan ditenggelamkan dalam bumi, bukan dihancurkan seperti Ad dan Samud, tapi yang dipasang itu khatamallahu ala qulubihim. Itulah kecelakaan yang Allah berikan kepada mereka. Ditutup hatinya. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kalau sudah ditutup hatinya, maka sawa'un 'alaihim, sama aja. Antartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kamu ingatkan mereka, tidak kamu ingatkan mereka, mereka tidak akan pernah beriman lagi. Sudah ditutup. Hatinya sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu gara-gara mereka sudah melihat banyak bukti kebesaran Allah tapi tidak beriman. Makanya untuk melihat keajaiban Allah itu ada dua. Satu dengan menantang Allah tapi resikonya berat banget. Dan kedua, yakinlah sama Allah dengan keyakinan yang ajaib. Allah akan tunjukkan juga bukti-bukti yang ajaib. Kenapa keajaiban-keajaiban ini terjadi di masa lalu? Di masa sekarang jarang sekali. Karena hanya orang di masa lalu yang solih-solihnya tingkatnya ajaib. Sekarang solihnya tingkatnya ashabul yamin. Dulu solihnya tingkatnya was-sabiqun. Sullatun minal awalin. Tapi sekarang wa qalilun minal akhirin. Sehingga karena qalilun orang yang beriman dengan
maka qalilun juga, sedikit juga, jarang juga kita melihat keajaiban-keajaiban seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Ini terjadi pada seorang ibu di Mansur. Ada lagi kejadian lain, kisah yang mungkin saya pernah menyampaikannya di masa Umar bin Khattab, tentang seorang ayah dengan anaknya. Ada seorang laki-laki datang kepada Umar bercerita. Umar ini orang yang suka mendengar kisah-kisah nasihat yang baik dari orang lain. Ada seorang laki-laki datang kepada Umar berkisah, "Ya Amirul Mukminin, saya seorang suami, saya punya istri. Waktu itu ada panggilan jihad, sedangkan istri saya sedang dalam keadaan hamil sehari. Ada panggilan jihad. Lalu saya mendaftar kepada pasukan prajurit Islam untuk ikut serta dalam jihad. Sebagai seorang laki-laki muslim, ketika ada panggilan jihadnya maka mendaftarkan dirinya, karena ini wajib. Tapi istri saya menghalangi saya. Dia mengatakan, wahai suamiku, kali ini cobalah engkau minta uzur kepada khalifah, kepada Amirul Mukminin, supaya memberikan uzur kepadamu agar tidak ikut jihad. Karena saya sedang hamil tua, sebentar lagi saya mau melahirkan, kita nggak punya siapa-siapa. Saya butuh engkau di sisiku, wahai suamiku. Kata suaminya, wahai istriku, bersabarlah. Ini panggilan yang sangat besar, dan saya tidak mau melewatkan kesempatan emas berjihad di jalan Allah bersama kaum muslimin. Kata istri, tapi saya sedang hamil tua, saya butuh engkau di sisi saya. Tapi saya ini kesempatan yang paling penting. Akhirnya setelah lama berdiskusi, suaminya istikharah. Istikharah berkali-kali. Setelah berkali-kali istikharah, hatinya makin mantap untuk berangkat jihad. Setelah dia mantapkan hatinya, dia katakan, wahai istriku, saya sudah istikharah, maka saya akan putuskan, saya akan tetap berangkat. Mudah-mudahan Allah memberikan makhraja, jalan keluar bagi kita. Karena suaminya dah kekeh, istrinya melapiskan dengan darah hati. Sebelum suaminya berangkat, suaminya berdoa sambil mengelus-ngelus perut istrinya yang sedang hamil. Suaminya mengatakan, ya Allah, wahai Zat yang maha menjaga dan sebaik-baik penjaga, aku titipkan bayi yang ada dalam kandungan istriku ini kepada Engkaulah sebaik-baik yang mengurus. Aku titipkan bayi ini kepadamu, Engkau sebaik-baik yang mengurus. Setelah itu dia berangkat. Ketika dia sampai ke medan jihad, selang beberapa minggu kemudian, dia mendengar berita istrinya sudah meninggal dunia. Dia sangat terpukul, dia sedih. Akhirnya dia kembali ke Madinah dan minta izin untuk kembali karena istrinya meninggal. Sampai di Madinah, dia pergi langsung ke kuburan istrinya yang sudah dikuburkan. Yang mengherankan, dia melihat kuburan istrinya itu mengeluarkan asap yang sangat banyak, kayak orang di azab kubur. Dia takut istrinya berbuat dosa ketika dia sedang di luar. Dia bertanya kepada para tetangga, apakah istri saya berzina ketika saya tinggalkan? Kata para tetangga, tidak, dia seorang perempuan yang soleha. Apakah istri saya meninggalkan sholat? Justru dia qawwamah sawwamah. Qawwamah artinya ahli tahajud, sawwamah artinya ahli puasa sunnah. Apakah istri saya ini pernah berhutang kepada kalian sehingga menzalimi hak kalian? Kata mereka tidak. Terus apa dosanya? Apakah dia syirik? Kata mereka tidak. Terus kenapa keluar asap? Sehingga membuat suaminya penasaran, digalilah kuburan itu. Ketika digali, dia temukan istrinya sedang duduk di dalam kuburan sambil menggendong bayinya dan bayi itu menangis. Padahal tadi meninggalnya belum sempat melahirkan. Istrinya duduk, tapi dalam keadaan sudah meninggal, sambil menggendong bayinya dan bayinya menangis. Kalau ini terjadi di zaman sekarang, orang udah pada lari, pocong, apa segala macam. Orang dulu, orang-orang saleh tidak percaya dengan syabah itu hantu. Gak ada syabah. Saya tanya ke Profesor filsafat di Al-Azhar ketika kuliah filsafat, ya Syekh, ya Ustaz itu bahasa Arab artinya profesor. Ya Ustaz, ma ra'yuka fi syabah? Apa pendapatmu tentang syabah hantu? Kamu dari Indonesia ya? Pertanyaan orang Indonesia itu suka aneh-aneh. Zibalah, pertanyaannya sampah gitu kata saya. Nggak ada syabah, itu nggak ada hantu. Yang ada halusinasi kalian. Setan ada, jin ada, tapi hantu tidak ada. Orang yang sudah meninggal sudah selesai urusannya dengan manusia, tidak ada lagi gentayangan. Artinya ini laki-laki ini melihat istrinya dalam keadaan sudah meninggal, duduk di dalam kuburnya sambil menggendong bayi dan bayi itu menangis sudah beberapa hari tidak makan. Diambil bayi itu, istrinya dibaringkan, kemudian dikuburkan lagi, lalu laki-laki ini menangis di atas kuburan istrinya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampunkanlah dosa saya, zalamtu nafsi ya Allah, saya telah menzalimi diri saya sendiri. Orang-orang heran. Ya ayuhar rajul, kenapa kamu menangis? Bukankah Allah telah memberikan kamu kebaikan dengan anakmu masih tetap hidup? Kenapa kamu menangis? Dia katakan, ya Allah, sungguh saya
tidak sempurna dalam berhusnuzon kepada engkau. Seandainya saya sempurna dalam berhusnuzon kepada engkau, saya telah serahkan anak dan istri saya kepada engkau. Tapi waktu itu dengan takdirmu saya hanya mengatakan, ya Allah, aku titipkan bayi ini kepadamu. Dan saya lupa mengatakan dan ibunya. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka baiknya ke Allah itu hanya setengah, Allah akan tunjukkan buktinya setengah. Tapi kalau kita berprasangka baiknya kepada Allah itu utuh, ala kulli syai'in qadir, Allah akan tunjukkan kebaikan yang utuh. Kalau dalam urusan sakit tadi, kalau kita berprasangka baik kepada Allah ketika kita sakitnya ringan, Allah akan sembuhkan. Allah memang Maha Penyembuh. Tapi kalau kita tunjukkan prasangka baik kita kepada Allah ketika kita sakitnya berat, Allah juga akan tunjukkan kebesaran Allah SWT di sakit yang berat atau yang paling parah sekali. Masalahnya, Allah tergantung prasangka hambanya kepadanya. Prasangka kita ini, bagaimana kita berprasangka kepada Allah SWT. Ada lagi kisah yang pernah saya ceritakan udah lama tentang seorang perempuan di zaman Nabi Musa. Apa julukan Nabi Musa? Kalimullah, artinya bisa langsung berbicara dengan Allah live walaupun di balik hijab. Jadi nggak lewat Jibril. Kalau nabi-nabi yang lain itu lewat Jibril. Jadi kalau bahasa kita mah SMS. Kalau Nabi Musa telepon. Kalau SMS kan kadang-kadang delay lah apalah segala macam. Kalau telepon langsung gitu, diangkat langsung ngobrol gitu dengan Allah. Tapi di balik hijab nggak bisa melihat karena nggak ada makhluk yang bisa melihat wajah Allah. Datang seorang nenek, udah sepuh, udah menopause, sudah tua banget, datang kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah, ya Kalimullah, ada apa ya amat Allah? Jadi kalau laki-laki itu bilang Abdullah, kalau perempuan amat Allah. Ada apa ya amat Allah? Kata ibu ini, saya sudah menikah sekian puluh tahun, tapi Allah belum memberikan rezeki saya seorang anak. Dan saya masih sampai sekarang berharap punya anak. Saya minta tolong, bolehkah engkau wahai Kalimullah berbicara kepada Allah minta anak untuk saya? Boleh. Nabi Musa langsung, ya Allah, perempuan ini minta anak, berikan dia anak. Kata Allah, wahai Musa, bilang kepada perempuan itu, aku telah menuliskan takdir bahwa dia nggak akan punya anak. Ibu, apa ya Nabi Allah? Saya sudah minta kepada Allah. Gimana jawabannya? Allah mengatakan, Allah telah menuliskan takdir ibu sebelum ibu lahir bahwa ibu nggak akan punya anak. Maka terimalah takdir itu. Oh gitu ya sudah, pulang. Sepanjang di rumahnya dia selalu mengatakan ya Rahim, ya Rahim. Tidak pernah seuzon sama Allah. Gak pernah mengatakan Allah kok tega sama saya, apa dan segala macam, enggak. Dia malah mengatakan ya Rahim, ya Rahim. Makanya kandungan seorang perempuan itu dalam bahasa Arab disebut Rahim, karena itu rahmatnya Allah. Ya Rahim, saya tidak akan pernah berputus asa memohon kepada engkau. Engkau Maha Rahim, pasti akan menyayangi saya. Sepanjang hari dia katakan itu, berhari-hari. Setelah beberapa hari datang lagi kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah, ada apa ibu? Bolehkah saya minta tolong? Ya boleh, ada apa? Saya minta tolong supaya Allah memberikan saya anak. Nah kemarin kan sudah. Coba sekali lagi. Nabi Musa, ya Allah, ibu yang kemarin. Kata Allah, jawabannya sama bisa yang kemarin. Wahai Musa bilang kepada ibu itu bahwa takdirnya dia gak akan punya anak. Ibu jawabannya masih sama, ibu gak akan punya anak. Ya sudah pulang. Ya Rahim, ya Rahim. Dia menangis, dia sholat, dia minta kepada Allah ya Rahim. Saya tidak akan pernah berputus asa. Engkau Maha Rahim. Balik lagi, ya Nabi Musa. Ibu, mintalah kepada Allah agar Allah berikan saya anak. Nabi Musa minta dan jawabannya masih sama. Ya ibu, takdirnya gak ada punya anak. Takdir itu sudah selesai, sudah ditulis. Pena telah diangkat, kertas telah kering, sudah selesai. Jadi ibu terima saja, ridho saja. Mudah-mudahan Allah berikan pahala dari kesabaran. Pulang lagi ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Gak balik lagi dalam waktu yang lama. Setelah sekian lama dia gak datang, tiba-tiba ibu nenek ini datang sambil menggendong bayi. Nabi Musa heran, bayi siapa itu? Bayi saya. Langsung Nabi Musa masuk ke ruang mihrabnya, minta berdoa kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, tolong jelaskan kepada saya gimana ceritanya ibu yang tadi bisa punya anak. Kan kau mengatakan takdirnya gak akan punya anak, kenapa sekarang punya anak? Ya Allah, gimana ceritanya nih si ibu bisa punya anak? Lalu Allah mengatakan, ya Musa, setiap kali aku kasih tahu ke dia gak akan punya anak, dia pulang sambil mengatakan, ya Rahim, ya Rahim. Aku katakan lagi dia gak akan punya anak,
Aku katakan lagi, dia bilang ya Rahim, ya Musa, sesungguhnya rahmatku mendahului takdirku, maka aku ubah takdirnya dengan rahmatku agar dia punya anak. Walaupun sudah nggak mungkin punya anak secara ilmiah, dia punya anak kisahnya pada zaman Nabi Musa. Dan ini ada dalam hadis Sahih Rasulullah SAW. Jangan pernah suuzon sama Allah. Jangan pernah membatasi yakin kita kepada Allah. Karena ketika kita membatasi iman kita kepada Allah, Allah juga akan membatasi miracle, mukjizat dalam hidup kita. Ada lagi kisah tentang dua orang yang soleh. Dua orang yang soleh, dan kisah ini kalau di Arab terkenal sekali. Hadisnya juga sahih. Dua orang yang soleh tapi tinggal di pulau yang berbeda, yang satu kaya, yang satu miskin. Dua-duanya soleh, dua-duanya amanah. Yang miskin ini mengunjungi saudaranya yang kaya di pulau itu, dia nyebrang, terus dia kunjungi sambil silaturahim. Setelah itu dia bilang, "Akhi, saya punya masalah dan saya butuh bantuan, boleh saya minta tolong?" Kata orang yang kaya, boleh. Apa yang bisa saya tolong? Kata dia, saya butuh pinjaman uang senilai sekian. Tidak disebutkan angkanya, beberapa puluh dinar lah. Kata dia, oh boleh, saya punya. Sebentar, dia masuk, dia ambil uang beberapa puluh dinar, dia berikan kepada saudaranya yang miskin yang minta utang. Setelah diberikan, dia tanya, terus sekarang saksinya siapa nih? Bahwa kamu berutang kepada saya. Kata orang yang miskin, si A ini, Allah yang jadi saksi, gimana? Mau nggak? Oh, kalau Allah yang jadi saksi, saya mau banget. Allah itu maha menyaksikan, Allah itu maha luar biasa. Sama-sama soleh. Yang A, yang miskin ini soleh dan melibatkan Allah, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Dan B ini lebih soleh lagi. Dia kalau Allah yang melibatkan, dia lebih senang daripada melibatkan manusia. Manusia bisa sogok, Allah tidak. Gimana kalau Allah yang jadi saksi? Kata dia, oh Allah sebaik-baik saksi. Coba lihat, kalau yakinnya utuh nanti kita akan lihat mukjizatnya. Tapi kalau yakinnya berbagi dengan makhluk, maka Allah juga akan berbagi dengan makhluk dalam menunjukkan pertolongan. Ketika kita meyakini pertolongan Allah itu tapi berbagi dengan makhluk, dengan perantaraan, dengan banyak syarat, Allah juga akan menolong kita dengan banyak syarat dan banyak perantaraan. Yang ini nggak pakai, dia langsung mengatakan, oh ya, kalau Allah yang jadi saksi, Allah sebenarnya baik saksi, selesai sudah. Terus dia tanya lagi, terus kalau nanti kamu nggak bisa membayar, jaminannya apa? Kata saya nggak punya apa-apa. Gimana kalau Allah saja yang menjamin? Oh, kalau Allah sebaik-baik menjamin, wah, semakin dua itu luar biasa soleh dua-duanya, amanah. Yang satu nggak cari kesempatan ya, amanah. Yang kedua juga dia percaya ke orang lain. Cuma mungkin kalau dipraktekkan di zaman sekarang, insya Allah tetap nggak akan kecewa dengan makhluk, tapi nggak akan kecewa dengan Allah. Jadi nggak ada cerita gara-gara kita percaya kayak gitu tuh, terus kita jadi rugi. Nggak, rugi yang hari ini akan Allah ganti dengan berlipat ganda di hari yang lain. Masalahnya kita nggak percaya sama Allah secara utuh. Allah yang menjamin, boleh nggak gitu? Karena dia juga nggak mau maksa kan, boleh nggak? Kata Allah saudaranya, boleh banget. Allah itu sebaik-baik penjamin. Kalau Allah yang jamin, apalagi yang perlu saya khawatir itu? Sudah selesai. Ya, ini ambil. Berapa lama kamu akan bayar? Dia sebutkan waktunya, deadline-nya. Setelah itu dia kembali ke negerinya. Dia pakai uang yang berkah itu untuk usaha sampai dia mampu. Setelah hari yang ditentukan, hari pasar kalau bahasa mereka, hari raya gitu, akhirnya dia berniat untuk menyeberang dan mengembalikan uang yang dia berhutang dari saudaranya. Tapi dengan takdir Allah, hari itu terjadi badai yang luar biasa sehingga tidak ada perahu yang mau menyeberang. Dia tunggu di pantainya sampai badai reda, ternyata nggak reda sampai sore hari. Akhirnya dia khawatir, hari ini pasti saudara saya itu butuh uang ini. Saya sudah berjanji akan memberikannya. Ya Allah, dia berdoa kepada Allah. Saya telah melibatkan engkau dalam transaksi ini, dalam hutang piutang ini. Saya libatkan engkau sebagai saksi. Saudara saya itu berhusnuzon mengatakan engkau sebaik-baik saksi. Saya libatkan engkau sebagai penjamin, dia katakan engkau sebaik-baik penjamin. Dan engkau pasti tahu itu ya Allah. Tapi hari ini dengan takdirmu, saya tidak bisa menyeberang. Tolonglah sampaikan amanah ini kepada dia ya Allah, karena engkau sebaik-baik penjamin. Dia ambil bungkusan uang itu, dia tulis surat, dia masukkan ke dalam bungkusan, lalu dia ambil kayu yang sedang hanyut di pantai, dia masukkan bungkusan uang itu ke dalam kayu, dia hanyutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan badai. Saudaranya yang di seberang sana yang tadi punya piutang menunggu, saudara saya ini pasti orang yang amanah, bentar lagi mungkin dia datang. Walaupun nunggunya dari pagi dia datang-datang, dan di sana tidak ada badai, dia nggak tahu apa yang terjadi. Saya berhusnuzon pasti dia akan datang. Setelah sampai sore dia
dia husnuzon, oh mungkin dia ada urusan, mungkin dia sakit, mungkin ada penyakit, ya sudah besok saja saya kembali lagi. Sebelum dia kembali, dia melihat ada kayu terapung ngapung di pantainya, dia ambil untuk niat mau dipakai sebagai kayu bakar di rumahnya. Lalu ketika dia belah, dia temukan di dalamnya ada bungkusan. Mengherankan sekali, kayu di dalamnya ada bungkusan. Dia ambil, dia bawa pulang. Sampai di rumah dia buka bungkusan itu, ada surat, dia baca. Dia ternyata di surat itu disebutkan namanya Fulan bin Fulan. Maafkan saya tidak bisa datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah amanah hutang yang saya berhutang kepadamu beberapa waktu yang lalu. Akhirnya saya titipkan kepada Allah untuk menyampaikan kepadamu. Mudah-mudahan sampai. Allah sebaik-baik terjamin. Dari Fulan bin Fulan, sahabatmu dari seberang pulau. Menangis dia. La haula wala quwwata illa billah. Dia dapatkan harta. Hari yang kedua, yang tadi mau menyampaikan hutangnya, yang tadi berhutang, dia tidak tenang sebelum dia menyaksikan sendiri bahwa kayu itu sampai. Akhirnya dia nyebrang dan sudah tidak ada badai, dia nyebrang bawa uang sebesar yang dia berhutang dulu. Ketika sampai di sana dia Assalamualaikum Waalaikumsalam. Masih ingat saya? Dia masih ingat kamu yang dulu berhutang kepada saya. Ya, saya pengen datang minta maaf. Kenapa? Saya minta maaf kemarin gak bisa datang. Besok itu badai yang luar biasa sehingga saya gak bisa nyebrang. Oh ya, tidak masalah. Tapi saya sudah menitipkan lewat sebatang kayu. Kira-kira sampai nggak ya? Dia bilang, gak usah khawatir. Allah sebaik-baik penjamin. Ternyata titipanmu sudah sampai kepada saya. Ini maksud kamu? Bungkusannya, kertas suratnya, ya ini yang saya kirimkan. Alhamdulillah, semuanya bertakbir Allahu Akbar. Akhirnya selesai urusan mereka hanya dengan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa urusan kita jadi ribet? Karena kita melibatkan orang-orang yang ribet, manusia, makhluk. Tapi kalau kita melibatkan Allah dalam urusan kita, walaupun tetap wajib berikhtiar dengan cara yang halal, jangan pernah bilang mencari rezeki yang haram terus dibilang dengan istilah ikhtiar. Itu ikhtibar, bukan ikhtiar. Orang yang mau ditolong oleh Allah, dia harus menjalani cara-cara Allah, baru Allah akan menolongnya. Makanya kita ikhtiar, tetapi jangan pernah melibatkan hati kita dan mengikat hati kita dengan ikhtiar kita. Jangan pernah menggantungkan hati kita kepada asbab duniawi. Itu hanya ikhtiar saja. Allah bisa menolong kita dengan asbab atau tanpa asbab atau berlawanan dengan asbab. Allah bisa memberikan anak kepada seseorang itu sesuai dengan asbab. Punya suami istri, akhirnya punya anak. Atau Allah tidak pakai asbab, nggak ada ayah, nggak ada ibu, tiba-tiba muncul orang, punya anak. Atau berlawanan dengan asbab, nggak ada ayah, cuma ada seorang perempuan, tapi punya anak, hanya Aisyah. Allah bisa melakukan apapun dengan asbab ilmiah atau tanpa asbab ilmiah atau bertentangan dengan asbab ilmiah. Ala kulli syai'in qadir. Ini yang harus kita belajar. Itulah sebabnya keep the faith. Coba kita jaga keyakinan kita, serahkan saja urusan kita kepada Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Masih ingat cerita Hajar? Orang Indonesia nyebutnya Siti Hajar. Kadang-kadang kalau nggak pakai Siti nggak kenal siapa itu Hajar. Oh, Siti Hajar, gitu. Harus pakai Siti. Siti Hajar. Ketika Ibrahim membawanya bersama bayi Ismailnya ke Bakkah. Dulu namanya Bakkah, tempat dan tandus. Kemudian namanya Bakkah, jadi kota yang kemudian. Setelah sampai di kota Bakkah, di tempat yang tandus itu, Ibrahim kemudian mengatakan, wahai istriku, tinggallah kalian di sini. Dalam waktu yang Allah tentukan, aku harus kembali ke Palestina. Diberikan bekal yang cukup hanya untuk 3 hari saja, seperti Hatim al-Aswad. Lalu Ibrahim pergi. Ketika Ibrahim sudah melangkah pergi, Hajar mengatakan, wahai suamiku, tegakah engkau meninggalkan kami? Saya anakmu yang masih kecil di tengah tempat yang tandus kayak gini. Jangankan manusia, bahkan tanaman yang biasa tumbuh di padang pasir pun tidak tumbuh di situ. Wahai suamiku, bagaimana keadaan kami? Ibrahim tidak kuat untuk merespon kata-kata istrinya, terus melangkah karena ini perintah Allah. Akhirnya setelah Ibrahim menjauh, Hajar bertanya, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Baru Ibrahim berhenti melangkah dan memberi isyarat, ya, ini perintah Allah. Allah amaraka bihadza ya zaujati? Ya zauji, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini wahai suamiku? Ya, ini Allah yang tahu. Akhirnya kata Hajar, kalau Allah yang menyuruh, hasbunallah, cukup bagi kami Allah, sudah silakan.
Akhirnya Ibrahim pergi. Hajar tinggal bersama Ismail, siangnya panas, malamnya dingin, dan mereka punya makanan untuk 3 hari. Setelah 3 hari, mulailah Ismail menangis. Hajar panik, dan ini wajar walaupun orang beriman bisa panik juga. Akhirnya Hajar naik ke Bukit Safa. Di atas Bukit Safa dia teriak-teriak, adakah seseorang yang bisa menolong kami? Adakah seseorang yang bisa menolong kami? Adakah orang yang tinggal di sini? Dia teriak, dia keliling, dia lihat ke sekelilingnya, dia tidak temukan seorang pun. Dia hanya melihat di depannya ada danau yang airnya begitu bening. Lalu dia turun lari untuk mencari air danau itu dan memberikan kepada putranya. Ternyata air itu adalah fata morgana. Sampai dia naik lagi ke Bukit Marwah. Kita tahu adegan sa'i. Di atas Bukit Marwah, Hajar kembali berteriak. Makanya di setiap bukit itu kalau kita umrah, nanti umrah saya akan jelaskan di sana itu lebih powerful. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Ada sejarah. Setiap adegan umrah itu ada sejarah yang luar biasa. Nanti kita di sana aja belajarnya. Di atas bukit itu kita disuruh kan kayak berteriak, walaupun nggak teriak keras-keras, tapi kayak orang curhat gitu. Sebagaimana Hajar curhat di atas Bukit Marwah dan Safa. Ya, ada seseorang yang bisa nolong kami, teriak lagi. Dia lihat lagi danau di bawahnya, lari lagi dalam keadaan khawatir dengan keselamatan anaknya. Anaknya terus menangis, nggak berhenti-berhenti. Menangis karena kehausan, susunya sudah kering. Akhirnya dia naik lagi, kayak gitu lagi berkali-kali sampai dengan takdir Allah 7 kali. Di kali yang ke-7 Hajar sudah sampai. Dia juga udah sangat haus, bibirnya sudah kering, suaranya sudah parau, udah gak bisa panggil siapa-siapa. Dan dia tidak melihat kecuali fata morgana yang sama. Akhirnya dia bersimpuh di atas Bukit Safa. Dia mengatakan, ya Allah. Tadi dia tidak panggil Allah, dia panggil manusia. Ada seseorang yang bisa menolong kami? Tidak ada manusia yang bisa menolong dia. Tapi sekali dia panggil Allah, ya Allah. Ketika suami saya meninggalkan saya bertanya, apakah engkau ya Allah yang menyuruhnya melakukan ini? Dia katakan benar. Lalu saya katakan, cukuplah Allah bagi saya. Allah, engkau tidak akan menyanyiakan keimanan saya. Tiba-tiba bayi Ismail yang tadi menangis meraung-raung, tiba-tiba berhenti. Tidak ada suara lagi sama sekali. Hajar langsung kaget, bagaimana? Suara Ismail berhenti. Kaget Hajar langsung menyelesaikan doanya dan mencari bayinya dari kejauhan karena tidak kelihatan. Dia berlari, dia takut Ismail sudah meninggal atau pingsan karena kehausan. Dia lari, ketika mendekat dia lihat di samping Ismail ada sesosok manusia dengan jubah putih, sorban putih, duduk di samping Ismail dan memberikan Ismail air dari semacam cawan yang terbuat dari emas. Memberi Ismail air sehingga Ismail tidak nangis lagi. Hajar menjadi takut, laki-laki dari mana ini, siapa dia, jangan-jangan ada perampok dan segala macam. Dia mendekat, ketika dia mendekat dia bertanya, "Man, kamu siapa?" Laki-laki itu mengatakan, "Ana Jibril." "Bukankah kamu yang memanggil Allah barusan di atas Bukit Marwah?" Ya, kata Hajar. Maka Allah mendengar panggilanku karena Allah Maha mendengar dan mengutus saya untuk memberikan hak dan menyelesaikan hajat. Ini Zam-Zam sudah ditekan dengan dilepaskan dengan kaki Jibril, keluar mata air Zam-Zam dan bejana itu atau cawan itu yang terbuat dari emas adalah cawan yang berasal dari surga. Diberikan kepada Ismail, kemudian Jibril menghilang dan sejak saat itu negeri itu dikenal dengan nama Makkah yang subur dengan Zam-Zam, tanamannya, ternak-ternaknya sampai hari ini. Dan Zam-Zam airnya nggak pernah putus dari dulu sampai sekarang. Dan luar biasanya berkah. Apa itu berkah? Kalau mau tahu definisi berkah, lihat aja Zam-Zam. Itulah yang disebut dengan berkah. Apa itu? Berkah itu sesuai dengan kebutuhan. Itu berkah. Asal dibutuhkan ada, nggak pernah kurang. Kalau nggak dibutuhkan, dia tidak akan merugikan kita, membazirkan. Itu berkah. Zam-Zam ketika jamaah haji membludak haji akbar, orang berjuta-juta datang ke Makkah sekaligus, cukup air Zam-Zam untuk mereka semua. Tapi ketika Makkah sepi di bulan-bulan yang tidak ada haji dan tidak boleh umrah kecuali untuk orang setempat, jumlah yang umrah itu cuma hitungan ratusan atau ribuan, Zam-Zam tidak membanjiri kota Makkah. Itu yang disebut dengan berkah. Rezeki yang berkah ketika dibutuhkan ada, ketika tidak dibutuhkan dia tidak ada, supaya tidak membazir dan menambah dosa kita. Itu yang disebut dengan berkah. Jadi kalau mau tahu apa itu berkah, lihatlah Zam-Zam dan menjemput keberkahan dengan berserah diri dan menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat-nasihat dari hadis, dari ayat dan dari kisah-kisah tadi menambah keyakinan kita untuk selalu mengandalkan Allah dalam urusan kita. Jangan mengandalkan diri kita atau orang lain kecuali hanya sebatas menggugurkan kewajiban ikhtiar. Bukan menemukan solusi, menggugurkan kewajiban ikhtiar.
sedangkan solusinya semata-mata hanya ada dalam genggaman